yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayatkan kami menerima hal yang kudus yang berharga dari kerajaan surga. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita saat ini tetap menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu sebabnya kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Tema masih sama, terus berlari. Dan judul firman Tuhan yang saya ambil pagi hari ini yaitu berlari dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu, kita buka bersama Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Ya. Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kalau sudah dapat firman Tuhan, kita akan baca secara bersama-sama cuma 2 ayat. Pengkhotbah 9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, kita melihat di sini kita manusia berbicara soal bergerak atau berlari dalam waktunya Tuhan, waktu kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita manusia adalah makhluk yang bergerak di dalam waktu, ya. Waktu yang sering dipakai dalam Alkitab ada 3 kata dari bahasa aslinya, ya. Waktu yang dihidupi atau dialami oleh manusia adalah waktu yang disebut kronos, ya. Kita manusia hidup dibatasi waktu, ya. Misalnya jam 8 pagi tanggal 21 April tadi, ya, yaitu beberapa menit yang lalu, 40 menit yang lalu, itu tidak akan pernah kembali lagi, sudah lewat. Jam 8 pagi tanggal 21 April 2024 itu sudah lewat. Jam 12 siang tanggal 20 April kemarin tidak akan pernah kembali. Semua dibatasi dengan yang namanya kronos atau waktu. Dan semua kita ada dalam kronos. Waktu yang sudah terlewat tidak bisa dikembalikan. Kalau kita nonton YouTube, ya, kita nonton film di YouTube, itu bisa kas kembali. Kalau aku mau pergi kamar mandi kan bisa pause sementara, atau kalau sudah lewat kita kembali, bisa kembali lagi ke awal, ya. Tetapi kehidupan manusia tidak seperti itu, ya. Kita tidak bisa ulang kembali waktu-waktu kita. Maka kita berkata manusia ini usianya hanya 70 tahun, kalau kuat 80, itu pun penderitaan, ya. Nah, dalam 70 tahun atau 80 tahun itu juga dibatasi 1 tahun 365 hari. Sedangkan Tuhan tidak bergerak dalam kronos, Tuhan bergerak dalam kairosnya Dia. Menembus waktunya manusia, menembus kronos. Dia bisa ada di masa lalu kita, Dia bisa ada di masa depan kita, ya. Dia bisa ada di 1 jam kemudian dari kita, 1 minggu kemudian dari waktu kita. Dia bisa ada di 10 tahun kemudian dari waktu kita hari ini. Dia bisa ada di setahun kemudian dari waktu kita saat ini. Dia bisa ada di masa depan kita, menyiapkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia bisa ada di masa lalu kita, menyembuhkan setiap luka-luka batin di masa lalu, ya. Maka ketika kita mengalami
Tadi sudah kita baca dalam firman Tuhan, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdik, tapi karena kesempatan dan nasib. Kesempatan dan nasib dari bahasa aslinya kata yang karena waktu dan nasib. Kata yang tepat di situ adalah karena waktu dan kesempatan itu diberikan bagi semua orang. Ya, coba kembali ke ayat tadi, ayat 11. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita menyiapkan diri, yang artinya menabur dalam ketaatan, kita akan bertemu dengan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kali kita mempersiapkan diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan bertemu dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah dengar dan lakukan. Nah, kalau tidak salah, dalam khotbah minggu kemarin Bapak Gembala sempat singgung soal Daud. Poin ketiga yang saya catat di situ adalah soal bagaimana persiapannya harus matang. Persiapan dari Daud, dia bisa mengalahkan seorang Goliat selain karena dia datang karena nama Tuhan. Ya, Daud punya persiapan. Ya, dia sudah pilih batu, kemudian dia memang terbiasa untuk melindungi 2 atau 3 ekor dombanya. Ya, itu Daud. Dan karena dia sudah punya persiapan yang matang, ketika dia hadapi Goliat dengan nama Tuhan, dia tidak takut. Ya, Goliat mungkin menganggap remeh Daud, tetapi Daud tidak lari dari Goliat. Seperti dengan orang Kristen kebanyakan, ketika melihat masalah yang besar mereka lari, mereka ciut, mereka tidak punya nyali. Tapi Daud tidak. Daud justru berlari ke arah Goliat dan menghantam Goliat sampai mati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan adalah mendengar dan melakukan. So, yang Tuhan mau kemenangan diraih oleh manusia bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka cerdas, punya otak yang pintar, tapi karena mereka punya persiapan. Tahun 60, Amerika, negara adikuasa adidaya, menyerang satu negara yang kecil yang namanya Vietnam. Vietnam itu negara yang kecil. Nah, Amerika punya persenjataan yang kita tahu luar biasa lengkap dan kuat. Ya, karena itu dijuluki sebagai negara adikuasa. Dia punya pesawat tempur yang turun saja sudah wow, amazing, ya. Tapi saudara tahu, alhasil dari pertempuran itu, Amerika negara yang luar biasa dengan kekuatan persenjataan yang luar biasa ini kalah dari negara yang kecil, Vietnam. Ya, dan prajurit Amerika yang ikut berperang pada saat itu pulang dan rata-rata mengalami sakit jiwa. Ya, kenapa demikian? Karena yang mereka hadapi di hutan belantara di Vietnam itu seperti mereka sedang berperang melawan hantu. Ya, mereka mungkin boleh kuat persenjataan lengkap. Mereka punya pesawat tempur lengkap semuanya, udara, laut semua lengkap. Kalau bicara Amerika memang luar biasa, tapi mereka bisa kalah berperang melawan negara yang kecil. Kenapa? Karena Vietnam punya persiapan luar biasa. Ya, persiapan yang dilakukan oleh tentara Vietnam adalah mereka membangun kota di bawah tanah. Ya, kota itu ada ratusan kilometer di bawah tanah, isinya terowongan, kamar tidur, ada dapur untuk masak, ada kamar mandi, tempat meeting, dan semua ada di bawah tanah, ratusan kilometer. Dan ketika mereka melakukan penyerangan kepada Amerika, itu mereka keluar dari lubang-lubang kecil, lalu tembak prajurit-prajurit Amerika. Ya, jadi tentara Amerika sendiri atau prajurit Amerika kebingungan, ini siapa yang menembak? Karena tidak kelihatan, tiba-tiba ada yang menembak. Nah, itu strateginya mereka, persiapannya mereka. Lalu ketika kalau mereka ketangkap, mereka dikejar, tentara Vietnam ini, mereka dikejar. Waktu mereka berlari, mereka akan lihat pohon. Karena di setiap pohon itu ada tanda. Kalau ada tanda, mereka sudah tahu kalau ada tanda putih seperti ini, itu artinya ada jalan masuk di situ. Ya, mereka angkat setiap kandang, ranting-ranting dan rumput. Mereka angkat dan pasti ada jalan masuk di pohon itu. Mereka sudah tahu. Makanya mereka tidak mudah ditangkap. Dan yang paling hebat, mereka
dapur di bawah tanah itu, ya. Mereka punya dapur di sini, tapi mereka bikin cerobong asapnya, pipanya itu 1 kilometer ke depan atau ke arah lain dan tembus di sana karena asap harus keluar, ya. Dan waktu tentara Amerika lihat, oh ini mungkin dapur mereka karena asap keluar dari sini, akhirnya dibomlah tempat itu. Ternyata itu bukan dapur, yang dibom itu tempat kosong. Nah, itu persiapan dari tentara Vietnam. Dan akhirnya Amerika pulang sebagai membawa kekalahan yang besar. Sekalipun mereka hebat, mereka kuat, mereka cerdas, mereka punya segala sesuatu yang lengkap, tapi ketika melawan negara kecil yang penuh dengan persiapan, mereka kalah, ya. Nah, Daud sudah punya persiapan yang matang dengan biasa melindungi 2-3 ekor dombanya dari beruang dan serigala, kata firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata kemenangan perjuangan bukan untuk mereka yang kuat, bukan untuk mereka yang cepat atau hebat, tapi untuk mereka yang memiliki persiapan. Amin. Persiapan, ketaatan akan selalu membawa kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, cerita tentang Marta dan Maria, kita sama-sama tahu cerita ini. Marta sibuk dengan banyak perkara, Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan ada 3 hal yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita, kepada Marta, ya, bahwa duduk di kakinya dan mendengarkan dia berbicara, mendengar instruksi dari Tuhan, itu penting. Karena apa? Karena Tuhan mau bawa kita dalam kesempatan yang sudah Tuhan sediakan. Ketika Marta sibuk dengan segala sesuatu dan akhirnya tidak belajar untuk mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata kepada Marta, duduk di kakiku itu adalah perkara yang luar biasa seperti Maria. Lukas 10 ayat 42, kita lihat. Lukas 10 ayatnya yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, berarti tidak ada duanya. Hanya satu saja yang perlu, tidak ada duanya. Sekali lagi, Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti tidak ada lagi yang lebih baik dari ini, kata Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan bicara, itu tidak ada duanya. Hanya satu saja yang perlu, tidak ada duanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti tidak ada yang lebih baik dari duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan bicara. Dan kemudian dikatakan yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti saudara, tidak ada lagi yang perlu, tidak ada lagi yang lebih baik dari ini. Dan ini tidak akan bisa diambil daripadamu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan dengarkan instruksi perintah Tuhan. Makin kita dengar firman Tuhan dan kita taat melakukan firman Tuhan, kita akan dibawa oleh Tuhan dalam kesempatan, dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Sayangnya, manusia lebih suka mengejar apa yang mudah, bukan apa yang benar. Makanya, minggu-minggu kemarin saya sudah jelaskan tentang bagaimana kalau dalam kekristenan pengiringan kita kepada Tuhan enak-enak saja, tidak ada penderitaan. Kekristenan seperti itu ujungnya maut. Sebab Alkitab berkata untuk masuk ke dalam surga itu pintunya sesat. Alkitab berkata bahwa berjuanglah masuk melalui pintu yang sesat, bukan lebar, sesat. Kalau hari ini kekristenan kita tidak ada perjuangan, hidup suka-suka hati kita, maka ujungnya adalah neraka. Tapi hari ini kalau kita harus menghadapi pergumulan, karena harus mematikan kedagingan kita, mematikan segala keinginan kita yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu baik, ya. Karena sekali lagi Tuhan sudah kasih tahu jalan ke surga itu begini, pintunya sesat. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah jalan dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang, bukan sedikit, banyak orang yang sedang melewatinya, ya. Jadi saya tidak heran kalau nanti Ibu Pendeta, kalau begitu nanti banyak orang yang suka, ya, sebab banyak orang yang akan melewati jalan yang luas.
Orang Kristen kan sekali lagi tidak suka repot-repot. Apalah firman Tuhan mesti atur begini, begitu dan sebagainya. Ya, hidup-hidup saya, firman Tuhan tidak usah atur saya. Kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Pada sekali lagi Tuhan katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, karena banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak dapat. Kekristenan kita kalau hanya sebatas berusaha, kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Ya, manusia lebih suka mengejar apa yang mudah, bukan apa yang benar. Dan dengar ini baik, musuh dari ketaatan, musuh dari persiapan adalah penundaan. Dan penundaan itu akibatnya fatal. Makanya Alkitab berkata berulang kali, jika engkau mendengarkan firman-Ku pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Makanya yang masih hidup dalam dosa, dengar firman, dikasih tahu firman, segera tinggalkan. Sebab kalau orang yang salah jalan baru 5 menit, gampang untuk kembali. Tapi kalau orang sudah salah jalan 1 jam, 2 jam, kembali itu agak susah. Ya. Tapi kalau baru 5 menit, ini salah jalan, kita langsung kembali. Nah itu gampang kan, kembalinya gampang. Tapi kalau 1-2 jam, ini sudah di mana? Nah itu baliknya agak susah. Makanya yang terlibat dosa pornografi segera tinggalkan. Kalau sudah tahu saya ini sudah jatuh dalam dosa pornografi, segera tinggalkan. Jangan tunggu lama-lama di situ, nanti yang mau bablas. Ya. Yang berselingkuh dengan firman Tuhan, dikasih tahu kebenaran, segera tinggalkan. Ya. Makanya memang merubah jemaat dengan dari segi usia, merubah jemaat yang usianya remaja dan pemuda itu lebih gampang daripada mengubah jemaat ya yang sudah usia dewasa. Kenapa demikian? Karena mereka sudah bertahun-tahun, orang dewasa kita itu sudah bertahun-tahun ya terkonsep dengan pola pemikiran kita, dengan kebiasaan kita, sehingga untuk menuntun dalam kebenaran firman Tuhan itu agak susah. Tapi kalau biasanya jemaat, remaja, pemuda dikasih tahu, ya Alkitab memang bilang demikian, dikasih tahu itu lebih gampang. Ya, tapi kalau orang tua dikasih tahu itu agak rada sulit, ya. Apalagi anak-anak itu lebih gampang. Makanya kalau kepada anak-anak kecil diajarkan beberapa bahasa, mereka cepat menguasai, ya. Tapi kalau orang tua, ya, terbiasa dengan satu bahasa. Makanya untuk ajar bahasa lain itu agak sulit karena mereka sudah terkonsep, terbiasa. Ya, makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jaga apa yang masuk dalam pikiran saudara, karena apa yang masuk ke pikiran kita akan tersimpan dalam hati kita. Dan apa yang tersimpan di hati waktu hadapi masalah itu akan keluar dengan sendirinya. Ya. Kalau yang tersimpan dalam hati ini adalah lebih banyak firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan keluar dengan sendirinya dari dalam tingkah laku, perilaku kita. Tapi kalau yang kita simpan banyak bukan firman Tuhan, maka waktu masalah datang, itu juga yang akan keluar. Respon kita yang akan keluar adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sebelum kita ujian, ya, selalu ada yang namanya ulangan harian, ya. Biasanya sekarang disebut tes sumatif sebelum ujian yang sesungguhnya. Kalau di SD anak saya tes sumatif ada 1 atau 2 kali baru masuk ke ujian yang sesungguhnya. Jadi diulang-ulang terus sampai mereka benar-benar memahami. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah menunda ketaatan kita kepada firman Tuhan, sebab semakin ditunda makin tersimpan hal-hal yang jahat yang kita anggap itu biasa, tapi sebenarnya fatal. Ya, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan hal-hal besar bagi kita. Baik di bulan ini kah, di tahun depan kah, Tuhan sudah sediakan hal-hal yang besar dan luar biasa bagi kita. Tapi seringkali Tuhan harus tahan dulu. Sudah ada, sudah Tuhan siapkan, tapi Tuhan harus tahan dulu. Coba kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayatnya yang ke-17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika kita anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima semua janji Allah. Ini hebat, ya. Kalau kita anak, kita berhak atas semua janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita di situ dari bahasa aslinya simpateko, yang artinya taat. Jika kita taat bersama-sama dengan Dia, kalau engkau taat kepadaku, kalau engkau persiapkan hidupmu, engkau akan masuk dalam kesempatan-kesempatan besar yang sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-39. Yohanes 4 ayatnya yang ke-39. Jadi ketika kita menabur dalam ketaatan, kita sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yohanes 4 ayatnya yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Saudara lihat, kisah perempuan Samaria ini tidak ada penundaan. Padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan perempuan Samaria. Kenapa? Karena mereka, jangan perempuan, laki-lakinya juga tidak. Karena mereka menganggap Samaria itu najis. Bagi mereka, kelas orang Samaria itu kelas yang najis. Najis bagi mereka untuk bergaul dengan orang Samaria. Nah, bagaimana perempuan ini bisa mempengaruhi semua orang pada waktu itu percaya kepada Tuhan? Waktu Yesus berjumpa dengan dia, waktu Yesus sampaikan firman-Nya, waktu Yesus berkata-kata kepada perempuan ini, dia tidak tunda untuk bertobat, dia tidak tunda untuk hidup dalam kebenaran, ya. Waktu Yesus berjumpa dengan dia, saat itu dia masih hidup dalam dosa, masih kumpul kebo, suaminya banyak. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, dia tidak tunda ketaatan. Hatinya langsung terbuka buat Tuhan. Bagi saya penginjil pertama di dunia ini adalah wanita ini, wanita Samaria, yang menobatkan satu kota Samaria. Ya, mereka datang dan mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia dikasih tahu firman Tuhan, langsung respon. Jangan tunda ketaatan kita. Jangan seperti dengan gadis-gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ada kesempatan yang datangnya hanya sekali, dan ketika kita tidak mempersiapkan diri, kita yang rugi. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, 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 bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu Tuhan. Ya, pastikan apapun yang terjadi kita siap, karena itu persiapkan hidup kita. Ketaatan kepada firman Tuhan itu merupakan persiapan yang terbaik
bagimu. Makanya kemarin saya katakan, kadang kita bisa menyanyi dengan luar biasa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya, kita minta Tuhan pakai hidup kita. Masalahnya ketemu manusia ini mau disuruh pakai baju kotor pun kita tidak rela. Apalagi kalau bajunya sudah pakai berhari-hari, sudah bergarang, sudah pesing karena kena kencing manusia mungkin. Lalu kemudian ada kotoran hewan di situ, kotoran anjing, tai cicak, tai tikus semua di situ. Suruh kita pakai, kita tidak akan mau pakai. Kenapa? Jijik. Ya, kotor, kita kali. Kok kita bilang Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, bagaimana Tuhan mau pakai? Nah, kita hidup dalam dosa, dalam ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Kita hidup sesuka hati dan tak bayangnya, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan dia bedaki. Selagi menyanyi Tuhan pakai hidup, tapi tidak ada punya keputusan, komitmen di hati untuk tinggalkan dosa. Dan kita suruh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan lihat, betapa tidak sempurna kita suruh Tuhan pakai hidup yang tidak mau bertobat ini. Makanya Bapak Ibu, kalau di tempat ini kita dengar firman Tuhan berkali-kali tapi tidak mau bertobat, mendingan kita jangan pernah dengar firman Tuhan. Ya. Nah, karena itu pastikan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita datang di tempat ini, kita punya satu komitmen, saya mau berubah, saya mau bertobat. Ketika firman Tuhan datang dan menegur kehidupan kita, bertobatlah. Dan cuma tahu menyanyi, selagi aku masih bertobat, ya, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hari ini engkau muda, engkau kuat, tapi tidak selamanya engkau muda dan kuat. Akan ada waktunya di mana engkau tidak berdaya. Karena itu selagi masih ada nafas di kandung badan, kuduskanlah dirimu, hiduplah dalam kekudusan. Ya, hiduplah dalam kebenaran. Tinggalkan segala dosa-dosa kita. Hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika kita bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku, Tuhan akan pakai hidup kita, melakukan perkara-perkara yang luar biasa melalui kehidupan kita. Waktu kita suruh Tuhan pakai, memang benar-benar kita sudah berkomitmen, Tuhan saya mau tinggalkan segala dosa. Seperti wanita Samaria ini, dia orang berdosa, punya 6 suami, ya, dia kumpul kebo, tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia langsung putuskan untuk tinggalkan segala dosa-dosanya dan langsung menjadi pemberita Injil. Ya, persiapkan diri kita dengan baik. Saya selalu berusaha menabur ketaatan setiap hari karena saya tahu saya pasti ketemu dengan hal-hal besar yang sudah dipersiapkan Allah dalam kehidupan saya. Jangan menabur ketaatan karena kondisi, jangan menabur ketaatan hanya karena ada maunya supaya kita diberkati Tuhan. Ya, jangan. Waktu kita taat kepada firman Tuhan itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalau orang taat karena kondisi, dia akan taat ketika lihat ada orang melihat dia. Tapi ketika tidak ada orang lihat, maka dia tidak akan taat. Ya. Ulangan 28 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-13. Ini merupakan ayat yang sering kita dengar setiap minggu. Ulangan 28 ayatnya yang ke-6 dalam doa berkat. Dan ketika jemaat menerima berkat, jemaat pasti berkata amin, amin, amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita biasanya hanya suka dengan bagian pertama. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lupa kalau itu masih koma. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau bukan hanya mendengarkan, engkau lakukan dengan setia. Ya, saudara, waktu Tuhan bilang Tuhan akan membawa engkau, mengangkat engkau jadi kepala, Tuhan akan
membawa engkau semakin naik dan bukan turun. Saudara harus tahu proses naik itu tidak enak. Dan ketika kita sedang dibawa naik oleh Tuhan, pasti banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi, banyak yang komplain. Jadi jangan pikir ayat ini tuh enak-enak saja dibawa naik, tidak. Ya. Sebab kita semua tahu untuk naik kelas itu melewati ujian. Tiba-tiba langsung naik kelas. Ya, cuma masuk tiap hari langsung naik kelas, tidak. Ada ujian. Semakin tinggi tingkatannya, ujiannya semakin berat. Orang mau naik jabatan, ya, para pegawai itu biasanya mau naik jabatan atau di satu perusahaan. Kalau mau naik jabatan, lemburnya semakin banyak. Ya. Jadi kabar baik buat kita saat ini, kalau kita sedang mengalami kesulitan karena ketaatan kepada firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau kita sedang mengalami masalah, kalau kita sedang mengalami kesulitan, tekanan, persoalan hidup, karena kita taat kepada firman Tuhan, kita sedang dibawa naik oleh Tuhan. Jadi tenang saja, jangan komplain karena memang tidak enak saat mau dibawa naik. Ya. Soal-soalnya susah, soal-soal ujiannya susah. Jangan komplain, tunduk saja dan tetap taat kepada Tuhan. Saya punya dosen, waktu saya masuk di seminari Bethel, saya punya dosen itu mantan jenderal, ya, namanya Pak Prapto. Saya lupa nama panjangnya, tapi dia pernah diundang oleh dan dia mengajar mata kuliah teologi perjanjian baru, ya, teologi perjanjian baru. Dan ketika kita harus ada dalam ujian, ternyata dia sudah bilang, itu yang saya sudah kasih materi-materi itu kalian ajar saja karena itu pasti keluar, kalian belajar saja karena itu pasti keluar, ya. Lalu saya ini memang kalau untuk menghafal, saya biasanya kalau ulangan itu menghafal, biasanya saya punya nilai lebih baik, ya, dibanding dengan harus pengertian. Biasanya kalau untuk menghafal nilai pasti lebih baik. Dan memang betul, ya, waktu Pak Prapto, ya, kasih soal-soal dan kemudian kita sudah selesai kerjakan, besoknya lewat beberapa hari nilai keluar, ditempel di depan kampus dan kita lihat betul nilai saya sendiri A+, ya, yang lain semuanya B+, B-, ya. Lalu saya dengar, sebelum saya datang saya dengar dari belakang ada yang makali Pak, dalam bahasa sana, ya, apa Pak Prapto itu ada hubungan ya sama Bu Rahel itu, ya, atau bagaimana, ada keluarga atau bagaimana, ya. Saya dari belakang, saya orang Maluku, Pak Prapto itu orang Jawa, bagaimana ada hubungan keluarga? Saya tidak kenal. Dia juga dosen baru waktu itu di seminari Bethel. Dan luar biasa, soal-soalnya berat, tapi karena dia sudah ingatkan apa yang saya ajarkan semua pasti akan keluar, ya. Dan saudara, untuk kita bisa naik level, untuk bisa naik kelas, pasti kita akan menghadapi ujian yang semakin berat. Karena itu kalau hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan yang berat, saya sering katakan bahwa berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedang diizinkan Tuhan mengalami tekanan persoalan kehidupan, dan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, itulah berkat Tuhan. Sebab bisa saja kita diberkati dengan materi yang melimpah, tapi kemudian ketika kita mendapatkan itu, kita lupa cari Tuhan. Kita tidak ada waktu cari Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Nah, itu bukan berkat, itu pencobaan betul. Dan kita harus bisa memahami ketika ada sesuatu yang Tuhan luaskan terjadi, itu untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ketika ada masalah, tenang saja, jangan komplain karena memang tidak enak saat Tuhan mau bawa naik. Tunduk dan taat saja kepada Tuhan. Tabur ketaatan saja, engkau tabur ketaatan, engkau akan menuai janji Tuhan. Tapi ketika engkau tabur yang jahat, yang sama dengan ketidaktaatan kepada firman Tuhan, engkau pasti akan menuai bencana. Jadi apapun kondisinya, tetap taat pada firman Tuhan. Mau orang perlakukan kita buruk, mau tidak hargai kita, mau orang jahat sama kita, tetaplah baik, balas kejahatan dengan kebaikan.
kita dengar. Ada yang dinonjol, ada yang tidak dihargai oleh pasangan sendiri, ada yang diperlakukan buruk di kantor dan sebagainya. Tapi kita harus tetap berdiri di atas firman Tuhan, pegang firman Tuhan dan lakukan bagian kita. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11. 1 Petrus 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah apa? Kamu dipanggil. Kita tuh dipanggil untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk mencari berkat dan memperoleh berkat. Sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan panggil kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Sebab ini penjelasannya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lakukan saja bagian kita, taat saja kepada firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik di depan hidupnya, dalam kehidupannya, ia harus menjaga lidahnya dalam persoalan seberat apapun. Ditekankah di tempat pekerjaan, tidak dihargaikah, tetap jaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang jahat, dari ucapan-ucapan yang menipu. Tetaplah lakukan yang baik. Dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Makanya kemarin dalam Binrotal di Pures, saya sampaikan tentang, karena tema yang diberikan adalah menjadi garam dan terang dunia. Garam yang Tuhan katakan di sini, jadi kamu adalah garam dunia, bukan garam dapur. Garam dapur itu memberi rasa. Tapi ketika Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, dalam Lukas dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi maksud garam di situ adalah untuk ladang dan untuk pupuk, garam tanah. Bahasa asli yang dipakai garam tanah, garam untuk tanah. Nah, zaman dulu itu biasanya kalau perang, bukan zaman dulu saya tapi sampai kepada zaman Majapahit, zaman Diponegoro ya. Nah itu orang kalau perang itu biasanya setelah mereka bunuh semua musuh-musuhnya yang ada di satu kota itu, kota musuh, mereka tumpas habis, mereka akan lepaskan bom, itu isinya garam. Seperti garam ditabur di atas tanah. Ketika garam tertabur di atas tanah, tanah itu akan jadi unproduktif, tidak lagi bisa menghasilkan. Itu cara daripada mereka yang berperang pada zaman dulu untuk mematikan atau menundukkan lawan mereka, sehingga bukan hanya orang-orangnya yang dibasmi, tapi tanahnya juga dibuat tidak produktif ya, sehingga tanah itu tidak lagi bisa menghasilkan. Kalau kita lihat nanti dalam Hakim-Hakim kita temukan di sana, ketika Abimelek berperang, dia tumpas habis semua penduduknya, lalu dia taburi tanahnya dengan garam. Nah itu cara menaklukkan musuh. Nah jadi maksud Tuhan ketika Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, bukan garam dapur. Kamu adalah garam dunia, maksudnya bahwa dimanapun kita berada, kita mematikan pekerjaan iblis. Iblis tidak bisa produktif di mana kita berada. Ketika orang mau korupsi, kita ada di situ, orang tidak jadi korupsi. Ketika orang mau melakukan hal yang jahat, kita ada di situ, kita bawa pengaruh baik, mematikan setiap pekerjaan iblis. Itu maksud Tuhan ketika Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Jadi seharusnya dimanapun kita berada, iblis tidak bisa produktif, iblis tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena kamu ada di situ ya. Jadi jangan sampai Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, tapi masuk kantor terlambat terus ya. Sebab waktu
teman-teman yang lain juga banyak yang terlambat. Ya, jangan. Garam itu beda dengan yang lain. Sifatnya beda sendiri. Dia pasti akan mematikan. Waktu ditaburi di atas tanah itu tidak akan produktif lagi. Bahkan yang saya tahu, biasanya kalau di negara-negara bersalju itu, kalau turun salju mobil tidak bisa lewat. Makanya dikeluarkanlah satu mobil dari pemerintah daerah dan kemudian disemprot ke atas salju itu garam. Sehingga waktu garam ditaburkan, mobil bisa lewat karena sudah tidak diizinkan. Jadi banyak fungsinya garam. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang kita adalah garam dunia, garam tanah, di mana kita ada, waktu Tuhan bawa kita kemanapun, iblis tidak bisa produktif di tempat itu. Jadi ketika kita ada di tempat pekerjaan kita mematikan pekerjaan iblis. Iblis tidak bisa bekerja di tempat itu karena ada kita. Amin. Nah, hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita mau pakai kehidupan untuk terus berlari dalam waktu Tuhan, karena waktu ini terbatas. Ingat 1 Petrus katakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Kalau hari-hari ini kita belum lagi menabur dalam ketaatan, kita masih suka sekali untuk hidup dalam kehendak kita sendiri dan tidak taat pada kehendak Tuhan. Mari persiapkan hidup kita. Tuhan sudah persiapkan hal besar di hadapan kita, tapi kita belum hidup dalam ketaatan. Makanya Tuhan masih tahan terus. Tuhan masih tahan terus. Hiduplah dalam ketaatan. Tuhan kasih waktu lagi. Jangan-jangan kita inailahi tanpa mempersiapkan hidup kita. Makanya saya sering katakan kepada pelayan Tuhan, kalau kemarin sudah terlambat, usahakan hari ini kita tidak terlambat lagi. Jangan setiap ibadah pemuda terlambat terus, setiap ibadah remaja terlambat terus. Kita belajar dari WBI. Jangan tempat mau ada orang, mau tidak ada orang, mau ada gitar, mau tidak ada gitar, mulai. Ya, jadi mari, baik itu doa puasa, doa persiapan, perbiasakan supaya kita tetap mulai tepat waktu. Apa yang kita lakukan kemarin mungkin kurang baik, kurang bagus untuk Tuhan. Berusahalah untuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kemarin kita belum meninggalkan dosa, hari ini tinggalkanlah setiap dosa-dosa yang kita masih hidup di dalamnya. Biar kesempatan kita pergunakan dengan baik, sehingga ketika waktu Tuhan datang, kita tidak seperti ayatnya yang ke-13 itu, seperti ikan yang tertangkap dalam jerat, tidak punya kesempatan untuk melepaskan dirinya. Tapi saya percaya ketika waktu Tuhan tiba atas setiap kita sudah ada dalam persiapan yang baik sebagai mempelai yang siap menantikan kedatangan Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari renungkan kembali ke kebenaran firman Tuhan.